Misalkan nih, Anda puasa. Ya katakanlah misalkan kalau nggak hari puasa gimana? Nggak apa-apa. Bahasanya tuh Anda puasain aja badannya. Jadi contoh begini, Anda terakhir makan jam 5 pagi misalkan, terus jam 5 sore kan nggak makan. Ya, jam 5 sore nggak makan, nanti setelah jam 5 sore itu 12 jam. Jadi kalau kita sudah 12 jam mengistirahatkan badan kita, maka tubuh akan switching bahan baku. Itu caranya. Nanti lama-lama apa? Lemaknya akan dipakai terus menerus, nanti lama-lama slim sendiri nanti badannya. Apalagi ditambah dengan Anda banyak sholat, Anda banyak exercise, Allahu Akbar. Maka kalau kita sholatnya udah benar Bapak sekalian, itu tadi bapak-bapak tadi, pas panitia di Dumai tadi dia bingung lihat saya. Dokter, itu beberapa tahun yang lalu waktu saya ketemu dokter, badan dokter kecil dia bilang. Tapi sekarang kok besar? Ya karena saya sekarang mulai mengeluarkan hormon-hormon ya, hormon-hormon pertumbuhan yang itu bisa dimulai atau bisa kita keluarkan dengan cara apa? Latihan beban. Bukan pakai barbel. Latihan beban itu ya beban kehidupan bukan. Bukan. Ya, beban contohnya apa? Ini kan beban. Squat. Push up itu beban. Plank itu beban. Paham ya? Jadi nggak perlu banyak, apalagi ya bapak-bapak nih coba mulai biasakan ya. Menjelang sholat atau habis sholat Anda push up 5-10 kali. Kuat banget badan kita Bapak sekalian. Nanti ya push up 5 kali aja. Kalau 5 kali aja kita 5 kali sholat biasa ya, sholat wajib udah 25 kali sehari. Menjelang tidur push up dulu. Plank dulu 30 menit. Itu kuatnya luar biasa. Nanti lama-lama apa? Nanti lama-lama perutnya akan kuat. Nah tadi itu. Hubungan suami istri akan diperbaiki sama tubuhnya. Insya Allah. Belum saatnya bertanya. Dapat hadiah. Nih. Dapat kurma 1, 2. Biar gak kecewa. Jangan baper ya. Jangan dikit-dikit baper Bapak sekalian. Dan mulai latih emosi. Ya, latih emosinya. Sayang banget, rugi banget kita kalau hari-hari kita tuh penuh dengan hal-hal yang gak penting buat badan kita. Karena memang mau sesehat apapun makanan yang dimakan, kalau kolbunya gak sehat, gak bermanfaat. Serius. Ya, misalkan nih, saya pernah sekali, saya contohkan aja. Mudah-mudahan jadi semangat buat Anda untuk, ya kalau kita bisa mempermudah urusan orang, permudah aja lah. Satu hari di Jakarta saya naik mobil, mobil itu lagi jalan, tiba-tiba prok ada yang nabrak dari belakang. Di tol, apa yang saya kerjakan? Saya yang kabur duluan. Ya, kenapa? Saya yakin yang nabrak gak sengaja. Betul gak? Ngapain susahin dia? Juga ternyata yang nabrak itu sopir pick up, sopir apa, mobil box gitu kan. Dia mau ngantuk segala macam. Udah maafkan saja lah. Fa'fu anhum gitu bahasa Al-Quran. Kalau kita berhenti juga apa yang terjadi? Macet. Ya kan? Sudah saya pulang gitu kan, ya sudahlah. Saya cari bengkel, habis itu udah lama habis itu saya biar aja mobil kayak begini kan. Toh dia juga akhirnya gak cemas, toh jalan juga gak macet. Daripada ribut-ribut kadang-kadang saya habis pikir, cuman spion tersenggol sedikit, berkaca pinggang depan orang. Ini orang mungkin kebanyakan gula sederhana tadi itu. Kurang pisang mungkin. Kurang bahagia, kurang makan buah. Ya. Ayo kita jangan dikit-dikit makan. Nabi udah memberi petunjuk, jangan marah. Jangan mencintai sesuatu berlebihan. Pokoknya banyak banget jangan-jangan. Supaya apa? Supaya kita terlatih emosinya. Sekarang. Ya. Nah kemudian, udah jam 5.20. Jam berapa kita? Terus 5:30. Tadi belum mulai kajian sudah ada pertanyaan, keren. Gak apa-apa. Jadi kata kuncinya apa? Saya akan kasih Anda 5 kata kunci nih untuk hidup sehat. Catat baik-baik ya, gunakan baik-baik. Tadi 5 hal tadi, 4 hal tadi itu Anda sudah mulai kurangi ya. Insya Allah mulai hari ini mari kita jadikan semangat kita hidup sehat ini karena Allah.
Nanti tahajudnya enak, sholatnya enak, sedekahnya enak, baca Qurannya enak gitu kan. Dan nanti bos sekalian, perbaiki baca Qurannya, perbaiki tahsinnya, makhraj semua. Nanti Allah akan kasih nada yang terbaik untuk Anda, tenang aja. Gak usah ikut nada-nada orang-orang di luar sana. Nada itu akan Anda dapatkan sendiri insya Allah. Oke? Nah lalu, setelah yang 5 hal tadi bos sekalian kita stop gitu kan, 4 hal tadi ya. Ya tepungnya, ya gulanya, ya apa segala macam tadi itu. Kita mulai masuk ke fase pembersihan atau bersih. Puasa jangan pernah tinggal. Kalau tidak hari puasa, Anda mulai melaparkan dirinya. Melaparkan diri maksudnya, berarti nanti kalau udah kurus gimana? Gak apa-apa kalau udah kurus nanti proteinnya Anda tetap asup lebih banyak. Atau karbohidratnya, karbo yang kompleks itu contohnya apa? Ya kayak kentang tadi, kayak beras merah, beras hitam, atau beras coklat. Itu jenis karbo-karbo yang kompleks. Nah, lalu ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan dalam asupan kita tiap hari. Yang pertama, asam amino. Ya, asam amino. Asam amino Bapak Ibu dapatkan dari mana? Sumber asam amino yang paling baik ini salah satunya. Kurma. Kurma ini adalah jenis asam amino yang paling baik. Maka di luar Ramadan jangan lewat di rumahnya atau jangan sampai nggak ada kurma di rumahnya. Kata Nabi apa? Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma tidak akan kelaparan. Kata Nabi begitu. Maka di luar Ramadan tetap ada kurma di rumah. Minimal Anda makan pagi hari 7. Mau ajwa alhamdulillah, kalau nggak ajwa pun kurma biasa juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama asam amino. Kemudian sumber asam amino yang paling baik lainnya namanya apa? Madu. Madu itu sumber asam amino yang paling baik. Ya, karena dia mengandung unsur-unsur tanahnya kita. Oke, yang itu yang kedua. Yang ketiga, sumber asam amino yang tidak kalah baiknya adalah air kelapa. Air kelapa itu bos sekalian, kalau Anda yang punya darah tinggi, itu subhanallah insya Allah ya, kalau Anda itu rutin minum air kelapa, turun insya Allah tensinya. Dan air kelapa itu banyak sekali manfaatnya, mulai dari tonisitasnya dia yang sama dengan badan kita atau cairan tubuh kita, dan isokinetik, jadi kemampuan dia untuk memperbaiki sel-sel kita tuh luar biasa pada air kelapa. Jadi air kelapa itu isinya asam amino sebagian besar. Ya, dan tubuh kita ini, Bapak sekalian, itunya bahan baku gen kita adalah asam amino. Simpel kan? Simpel. Ada kurma, ada madu, ada air kelapa. Di blender aja semua. Jadi minuman dan bikin kenyang. Insya Allah, tambahkan garam sedikit. Sumber asam amino yang lain apa? Banyak dari sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita punya namanya Indonesia kaya dengan probiotik. Probiotik kita contoh yang terbaik Indonesia namanya tempe kan. Tempe itu merupakan salah satu probiotik yang paling baik. Kalau tidak ada tempe, minimal Anda coba mulai biasakan makan makanan yang probiotik. Yang probiotik maksud makanan yang fermentasi. Tempe misalkan kalau Korea punya kimchi atau kalau enggak asinan. Itu kan fermentasi itu. Tapi paling mudah mah tempe lah ya. Tempe itu Anda bisa makan sama kurma, karena kurma prebiotiknya juga, asam amino juga. Ya, seperti itu. Jadi makan tempe sama kurma jangan digoreng. Jadi jangan digoreng lah. Kan sudah matang kedelainya. Kedelai kan udah direbus. Dan tempenya bisa jadi tidak mesti bikin tempe itu dari kedelai. Kenapa harus pakai kedelai? Pakai biji manggis juga bisa. Biji manggis itu Bapak sekalian, itu kandungan antioksidannya itu luar biasa. Biji manggis itu. Ya, enggak mesti pakai kedelai. Ya. Terus apalagi? Probiotik. Jadi kan kemudian yang ketiga prebiotik. Prebiotik itu bisa dapatkan dari sayur-sayuran, buah-buahan ya, termasuk dari kurma itu juga prebiotik. Ya, yang ketiga, yang keempat rempah.